Itulah sebabnya dunia sekarang sedang bergelora, kebangkitan rohani di berbagai negara. Domba sedang dipisahkan dari kambing. Api Roh Kudus sedang mengobarkan penginjilan di seluruh dunia lewat berbagai platform online. Jutaan jiwa baru di seluruh dunia menjadi percaya dan sedang diselamatkan dari murka Allah. Semua peristiwa ini sedang menggenapi bagian penutup akhir zaman yang disampaikan Yesus. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Persimpangan telah tiba, kiri dan kanan. Keputusanmu untuk membuat pilihan itu sekarang, sorga atau neraka. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Memahami latar belakang Apollyon. Apollyon berasal dari bahasa Yunani yang berarti penghancur, pemusnah. Malaikat ini muncul dalam Alkitab sebagai tempat kehancuran dan malaikat jurang maut. Dia adalah salah satu bekas pemimpin malaikat di sorga yang telah dilemparkan dan diikat dalam jurang maut yang sangat dalam. Kita tahu ini dari tulisan Yohanes yang mendapat wahyu dari Tuhan Yesus, sehingga ia bisa menuliskan bahwa satu dari Raja Iblis, si naga, si ular tua ini adalah salah satu pemimpin dalam peperangan antara malaikat di sorga. Dia ditangkap dan dilemparkan ke jurang maut, diikat dan dikunci. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Perhatiin, iblis, si naga, si ular tua itu dilempar ke dalam jurang maut dan diikat. Dan dia akan dilepaskan saat hari penghakiman di akhir zaman. Maka sekarang kita mengerti bahwa si naga, si ular tua itu adalah bernama Apollyon. Dialah yang akan dilepaskan dari jurang maut setelah 1000 tahun. Ingat, Yohanes menuliskan wahyu kira-kira tahun 95-96 Masehi. Ini sudah lebih dari 1000 tahun lalu. Jadi waktunya si iblis, Abaddon ini memang sudah dilepaskan dan ada di bumi. Jadi tidak heran gejolak perang di dunia sudah berlangsung ratusan tahun dari Perang Dunia ke-1. Dan terus semakin memuncak dan menggenapi nubuat-nubuat lainnya yang harus terjadi. Gempa bumi, kelaparan, manusia yang semakin mencintai uang, dan lain-lain. Kita tahu tentang Abaddon ini akan dilepaskan juga dari tulisan Yohanes yang menyingkapkan wahyu. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Inilah peristiwa akhir zaman pada saat bunyi sangkakala kelima. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Apollyon, raja para iblis di neraka. Makhluk iblis ini sesuai dengan namanya yang berarti kehancuran. Ia akan dilepaskan pada akhir zaman dan diperkenalkan sebagai salah satu pemimpin malaikat yang telah menjadi setan, malaikat jatuh yang memerintah jurang maut. Bukan hanya Apollyon, tapi pasukan-pasukan iblisnya yang diikat di jurang maut yang telah menjadi belalang juga akan dilepaskan dari jurang maut. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking. Mereka akan melaksanakan menggenapi bunyi sangkakala kelima saat penghakiman akhir zaman seperti yang digambarkan Yohanes dalam wahyu penglihatannya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu.
Ia akan diizinkan untuk mengambil orang-orang yang menolak Kristus sebagai raja dan menjadikan mereka pasukan perangnya. Inilah awal dari akhir zaman di mana setan dan kekuatan iblisnya akan dilepaskan, yang nantinya pada sangkakala ke-6 setan dan pasukannya akan berperang yang disebut dengan Armageddon. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Tentang jurang maut ini digambarkan sangat mengerikan. Bahkan setan-setan pun takut bila dilemparkan ke tempat itu. Hal ini bisa kita ketahui saat setan legion berhadapan dengan Yesus dalam peristiwa saat setan legion merasuki seseorang dan berbicara kepada Yesus. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Lihat otoritas Yesus. Setan-setan ini memohon kepada Yesus karena bahkan setan-setan pun tahu Yesus yang memegang kunci kerajaan maut, neraka ini. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat. Peran Apollyon pada akhir zaman. Sebelum perang Armageddon pada sangkakala ke-6, pada sangkakala ke-5, Kitab Wahyu memberitahu dengan jelas Allah mengizinkan Apollyon dan pasukan belalangnya untuk melaksanakan sangkakala ke-5. Inilah tujuan Allah melepaskan mereka, penghakiman yang akan menimpa bumi selama masa kesengsaraan di akhir zaman. Apollyon menggunakan para pengikutnya, yaitu pasukan iblis belalang, untuk pembantaian massal. Pasukan belalang di bawah pemerintahan Apollyon ini bukanlah belalang serangga perusak tanaman di bumi. Mereka bahkan diperintahkan untuk tidak mengganggu rumput atau pohon. Makhluk-makhluk ini akan diberi kuasa untuk menyiksa manusia, siapapun yang tidak memiliki meterai Allah. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Inilah tentang meterai Allah yang Paulus maksud dalam tulisannya, bahwa orang-orang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus agar diselamatkan pada akhir zaman. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yohanes menggambarkan makhluk-makhluk penyiksa itu sebagai belalang dengan wajah manusia, rambut panjang terurai dan gigi tajam. Mereka mengenakan baju besi dan tampak seperti kuda yang siap berperang. Dan suara sayap mereka saat terbang adalah suara gemuruh yang menyerupai sekelompok kuda yang bergegas menuju medan perang. Belalang-belalang itu memiliki kuasa untuk menyiksa manusia, menggunakan ekor mereka yang seperti kalajengking untuk menyengat siapapun yang memiliki tanda antikristus. Setelah disengat, korban akan menderita sampai-sampai merindukan kematian. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Artinya penyiksaan itu sifatnya seterusnya dan tidak akan pernah berhenti. Karena sakitnya itu orang-orang ingin mati, tapi kematian lari dari mereka karena kematian tidak lagi mempunyai kuasa. Dan ketahuilah kita sudah berada di akhir zaman. Saat ini sedang terjadi pemisahan, yang mana diselamatkan dan yang mana akan diserahkan menjadi pengikut Apollyon. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.